Saya udah kecapean padahal gerbangnya tuh baru masih di situ, masih di bawah. Katanya sih sampai atas. Itu lebih kurang 1,5 jam. Kita lihat mereka. Dan berlumut. Lanjut di atas ya. Udah 8:08. Nggak tahu udah berapa menit kita jalan. Tapi berhentinya tadi juga banyak. Gila capek. Treknya naik terus. Sebagian malah bisa sampai 30 derajat. Kemiringannya kayak ini. Terus, nggak tahu dari jatah 1,5 jam yang tadi penjaganya bilang itu kita udah habisin setengahnya, masih kurang atau udah lebih. Oh, tapi tempatnya emang asik. Udah jatuh 2 kali. Gila. Hampir nyasar, nggak tahu jalan kemana. Akhirnya kita kepisah jadi 2 kelompok. Kita ambil jalan yang kecil banget tadi kayak kas motor. Sebagian lagi nggak tahu, tapi kita sudah belok ke arah yang sama, kita menuju kanan. Alay! Tuh, di sana suaranya. Kiri kan. Kiri. Iya. Saya mah bukan bilang suara Ali dah, suara Turais. Jalan air. Iya, ndas atas. Tuh di kanan. Ada suara. Balik! Balik! Turun lagi. Kan belum tentu. Jangan, lanjut aja. Lanjut aja ke sana. Ada nomor. Kita mendengar suara motor. Udah ada motor, tenang aja. Nah, nggak apa-apa sekalian nanya. Kan ketemu Kang Ali, Bang Ali. Bang Ali yang mana? Yang kau sama merah. Yang situ, kecil becek itu. Nyiprat loh itu. Nyiprat loh.
Enggak berhentiin tanya. Udah. Yang paling tua. Tanyain dong. Masih jauh nggak? Ya. Mangga. Saya juga ada kalau kebeli mah mau ikutan. Masalahnya ke kabeli we. Iya, jalan kecil ambil kanan. Suaranya doang, Nur. Bayangin aja jalan begini mau lari berapa tuh? Logika, Nur. Logika, Nur. Jangankan naiknya, Mbak, saya lihat aja capek. Waktu masih pacaran ya? TS ya, TS 125. Yang 24. Kalau mahasiswa ilmu lingkungan itu emang begini mainannya. Kanan, kanan. Motor aja nyampe, masa kita jalan kaki nggak bisa? Enggak, motor nggak sini. Motor sana. Masih lurus. Jalannya lebih bagus ini loh daripada itu. Itu curam itu turunan. Kayak suung. Hah? Dibiarin. Kita nemu cacing yang ukurannya gede banget. Perbandingannya apa ya? Ini hama daun deh. Hama daun dan dia gerak masih. Nggak tahu ini spesies apa. Ah, dia bergerak. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Tadi kayaknya motor kita terpisah dengan rombongan yang satu lagi. Ketua rombongannya melipir. Ini gara-gara motor sampai dalam gitu. Alih-alih pencinta. Pipis belakang.
pelan-pelan aja. Ini ke atas ke Tangkuban Perahu ke Kawah Ratunya. Tapi kita sekarang mau ke bawah ke Kawah Domas. Jalan kaki lagi sekalian turun. Mobilnya padat juga nih main di sini. Kita lanjut nanti kalau sudah sampai di kawah. Kita menuju jalan turun. Nah, kita engkel sebelah yang kanan. Ini ada ngeri. Kita nggak tahu ada mobil apa di belakang. Kita jalan kaki sini. Kita lihat ke depan ya. Ada monyet katanya. Ada dua ekor. Awas loh, kita dirampok sama dia. Mau liatinnya ngeri gitu. Kita menuju ke Kawah Domas. Masuk semua udah dibayarin. Jaraknya dari pintu gerbang masuk tadi itu 1,2 kilo. Dengan kondisi setengah-setengah rata dan setengah lagi udah turunan tanjakan. Ini sumbernya dari air kauripan yang di atas. Makna kauripan itu kan berarti kehidupan. Nah, itu dinamakan kauripan. Kalau bikin nama keren, kauripan itu kehidupan. Kita bikin nama keren. Berarti temannya Mutiara Selatan ya? Iya. Kalau sejarahnya Ibu Dayang Sumbi kan mandi dipakai air ini dia boleh awet muda. Nah, kalau menurut sejarahnya, mitosnya ya. Kalau sekarang ini kan ada pipa, boleh mengalir ke kampung saya. Setelah cuci muka pakai pipa. Ini dulu tahun berapa ya? Kalau dong itu bukannya masuknya dari lapangan parkir sana dulu ya? Ada di jalan. Nah, biar segar lah dulu. Jadi untuk sekarang kalau untuk Kawah Ratu, memang semua orang hanya lihat dari ketinggian, kurang lebih tingginya itu 500 meter dari parkiran mobil ke dasar Kawah Ratu.
Dan Kawah Ratu juga sempat aktif tahun 2015 sekarang, tepatnya bulan Januari awal tahun. Yang kan Barara ya? Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 8, Gunung Tangkuban Perahu semua area tidak diperbolehkan ada aktivitas manusia. Dikarenakan dia ada letusan kecil, yaitu mengeluarkan abu panas. Karena kalau abu panas dari letusan Gunung Merapi, dia berupa seperti pecahan kaca, serbuk-serbuk kaca. Nah itu jadi kalau kita hisap, rongga dalam kita boleh hancur. Jadi kurang lebih dalam 8 hari itu memang Tangkuban Perahu steril dengan orang. Naik ojek berapa? Pak Edi yang nggak mau ikut paling pertama. Sayang udah dibayarin. Sebelah kanan ini jurang yang dibentuk oleh pelapukan batuan. Apa hubungannya? Nah kalau ini nggak jadi. Pede, tolong dijelaskan Pede. Tapi kalau yang paling banyak kena lahar panas itu area Subang. Kalau Ciater kan sudah masuk lokasi Kabupaten Subang. Jadi Ciater sampai Panaruban, bahkan sampai ke Wanayasa itu habis kena lahar panas. Ceritanya itu Lele, kenapa disebut Bandung? Karena ini bendungan dulu dari waktu ada Sangkuriang mau bikin perahu itu. bukan waktu ini. Maaf ya Pak, Waktu Tangkuban Memang Perahu begini itu Pak orangnya. Ini narasumber kita ini jadi tenang. bendungan. Jadi kalau meletus lagi di sana juga jadi bendungan. Udah belesok lagi sini. Tuh dicuci. Sekarang nggak akan manggil-manggil lagi ya? Bisma. Turun. Segerombolan. Tangkuban Perahu yang dibuka hanya 2 kawah. Kan memanfaatkan eho jadi bura. Ra gitu. oh domba berbulu emas, Oke. Jadi sekarang dinamakan kawah domas, singkatannya domba berbulu emas. Itu legenda cerita Epic. Allahu Akbar. Maaf punten. tadi salah, warga Terus nggak boleh bercanda lagi dijelasin teh dengerin. Besok ulangan. Besok ulangan. kalau upas di mana? Ada yang tahu kan? Jauh ini utara itu selatan. Enggak, maksudnya yang naik itu 800 meter. Oh no, Oh ini belum. Allahu Akbar. Yang turun. Tapi nggak ada letak-letak kan? jumlah tangganya berapa Pak? Nggak ada kuda. Parah. 69 loh. Berapa anak tangga? Menurun. Kayak yang Menurun kan peginya, pulangnya kan mendaki. kayak yang tenang aja menurun. Filipina juga menurun. Berendam ya. 6 kaki ya. Pokoknya kayaknya di sini bayar-bayar terus. Kalau mau coba urut, Apa aja yang bisa diurut? Ada merah. Kaleresan. Ayo ngagung kan. Suruh nyari tarep tep aja 50 dikepret.
3 hari mah bengkak. Kenapa? Kenapa? Enggak pernah. Tapi aku tahu pernah tanya mau masuk banyak enggak masuk. Jadi kalau lumpur belerang itu tidak seperti belerangnya. Kalau kita menggunakan belerang, Kecewa aku. beda sama lumpurnya. Kelas Bandung masih. Bahkan lumpur belerang itu bisa untuk menghaluskan kulit. Oh, mau Jadi boleh coba nanti di bawah. Kan pulang Ini kalau kayak gini tuh boleh BTS rasa nanti. yang mulutnya perempuan laki-laki, Pak. Ada perempuan, ada laki-laki. Iya. Yang perempuan masih muda atau udah? Ah, Nora. Itu Capek, pertanyaan Nora. teman-teman saya. Ada yang muda, ada yang sudah berumur. Tuh, Pak Disma, ada yang muda. Ah, makin ke saya hari Nur. Tapi sebelum kita coba urut, kalau misalkan ya, Saya mah nggak diurut. kita boleh coba rendam dulu. Rendam Rendam dulu. kaki Nur. dulu. Mungkin ada khasiatnya. Kalau kita misalkan ada seperti penyakit rematik, Tuh. pegel-pegel, encok. Wah, pegel. Pasti Pasti. Nah, Jalannya jauh. Setelah jalan mungkin kita Iya. masuk air hangat, terasa panasnya kuat. Oh, ya. Itu berarti pegel karena jalan kaki. Tapi kalau kita misalkan pakai motor dari start parkir ke di depan sampai kurang lebih 800 meter, kita kurang pegalnya. Itu hangat biasa rasanya. Oh, yang di belakang ini jalan dari bawah tadi, Pak. Dari jam 8. Gak usah curhat gitu atuh Nur. Iya. Kesian ahnya dicurhatin. Artinya di bawah semua coba. Ya. Karena temperatur air panasnya yang pertama kita boleh coba rebus telur. Itu panasnya mencapai 98 derajat Celcius. Ada di bawah. ada beli. Tapi nggak jadi bau telur. Justru kalau kita rebus telur di air belerang, itu kelebihannya non kolesterol. Jadi nggak bau tapi. Kurang bau karena aromanya menyengat dari belerang. Iya maksudnya nggak jadi bau belerang, jadi bau belerang ya? Ada rasa bau belerang. Oh iya iya iya. Kurangi kacang-kacangan, Bu. Bahkan Sama kalau, santan. kalau kita merokok itu boleh banyak nikotin kita terhisap. Kalau kita setelah makan telur di sini rebus di air belerang itu boleh untuk membersihkan nikotin. Hmm. Tapi Memang tidak sudah ada lupa. yang meneliti, Pak. Itu orang dari dulu dari Unpad kalau nggak salah. Ilmu lingkungan. Yang lucu orang dari Unpad gitu. Itu sama orang Singapura dulu yang nelitinya. Pohon ibu dari semua pohon yang tumbuh di sini, ini dinamakan pohon jamuju kalau di sini. Iya, ini Artocarpus. kurang lebih umurnya lebih dari 400 tahun. Orang biologi apa namanya? Umurnya kalau di sini namanya jamuju. Ya, tingginya juga dari dasar ke atas lebih dari 20 meter. Jumanji. Tingginya. Nama Podokarpus. Jamuju. Artocarpus kan? Podokarpus atau Kadis. Katanya pohon ini boleh jadi fosil. Oh. Batu. Jadi batu dinamakan fosil kayu. Gosok. Oh, jangan biarkan nanti. Tapi kan masih hidup itu masih ada daun ya kan? Ya masih keluar daun. Karena Iya. kan kalau memang tumbuh-tumbuhan seperti kampung saya, itu namanya kampung Lembang, terkenal dengan sayuran. Iya. Karena tanahnya terkenal lahar dingin. Jadi subur. Jadi lebih subur tanahnya. Dan di sini juga bisa lihat ini pohon-pohon kecil. Ini suhu Tangkuban Perahu temperaturnya hanya 20 atau 24 derajat Celcius panasnya. Iya iya. Bahkan untuk sekarang mungkin kurang lebih 17 derajat Celcius. Wah Itu tumbuh-tumbuhan jenis pakis yang banyak tumbuh. Seperti yang kita boleh makan yaitu satu jenis pakis namanya paku pakis. Kalau paku pakis kita boleh coba makan itu untuk menurunkan kolesterol. Kalau paku pakis. Tapi harus mentah dimakannya. Ada satu lagi yang dinamakan akar pakis naga. Akar pakis naga itu rasanya seperti jamu Wah. pahit. Itu khasiatnya untuk stamina. Wah. Kalau kita kerja keras Kadisma. ataupun Coba cari ada, buat Noven. ataupun ada sakit pinggang, itu Hah? boleh rebus akarnya, setelah itu diminum airnya. Itu kelebihannya. Mana tanamannya kayak apa? Kalau di sini jarang. Kalau di Kawaratu itu banyak pohonnya. Oh. Dia tidak ke atas, tapi dia merambat. Oh. Jadi dinamakan pakis naga seperti ular. Nah ini tempat istirahat. Mau istirahat dulu? boleh? Lanjut, kagok.
Nanti istirahatnya di bawah lah. Insya Allah nggak nyasar sekarang mah. Nggak nyasar lagi Hah? sekarang. Iya. Ada bapaknya. Bapak asa Pakai gajah. cek anak kira orang kawin yang minum mana? Padi. Aduh. Terus kau manggil om, kira orang kawin yang tante mana? Tadi di atas sudah Sudah. Sawah Ratu. Sudah. Kalau ada waktu kita boleh masuk air Cikahuripan itu. Oh ujungnya muaranya? Di atas Gunung Tangkuban Perahu, karena kan kalau Tangkuban Perahu itu memang artinya perahu yang terbalik. Kalau kita lihat misalkan dari kota yang paling dekat yaitu kota Lembang, Iya. di Sesko AU kita bisa lihat gunung yang seperti perahu terbalik. Iya. Kalau di daerah Bandungnya lebih jelasnya di Gunung Sate. Oh. Nah, di Gunung Sate sebelah utara ada gunung seperti perahu terbalik. Nah, itu area Gunung Tangkuban Perahu. Kalau kita sudah sampai puncak, Apa lu? hanya lihat Kok saya nggak diajak? Gunung Merapinya saja. Iya. Bejakin nggak Pak Ode? Nah, kalau yang kecil ini di sini namanya kidamar. Tidak mas. Pohon kidamar. Kalau yang besar ini ada lumutnya puspa. Pohon Ini. puspa. Artokarpus aja bukan? Oh, habis mama. Apa ya? Hapus. Ini apa ya? Artokarpus puspii. Nah, ini jenisnya dia kalau musim hujan, karena sekarang hujannya udah kurang, itu selalu keluar bunga kalau pohon puspa. Iya. Apaan? Itu kalau di sini Oh ini berapa menit lagi Pak? sampai ke bawah, Iya. tergantung kita jalannya. Kalau kayak gini jalannya? Sekitar 15 menitan lagi. Oh, 15 menit. Dari tadi kalau udah 8 jam kita jalan. Ada jalan tol. Pak dari bawah ada jalan menuju jalan. Ini udah kurang lebih hampir Ini baru setengahnya. Coba ulangi pertanyaan Anda. oh menuju jalan layang. Jalan menuju jalan. Jalan menuju kebenaran banyak umur. Iya, harus naik. Menuju ke atas ke Haribaan yang Maha Kuasa. Enak tuh di bawah kalau orang Korea itu sampai satu orang boleh makan telur 5 telur. Dia paling demen katanya kalau makan telur di air belerang kayak gini. Berapaan tuh? Kita baru mie goreng 15.000. Itu tarifnya nanti ada di bawah. Plus dengan alat rebusnya. Oh, Jam itu. ya. Jadi kita boleh mencoba rebus di Telurnya aja kan, batangnya nggak usah. tapi jangan pernah coba pegang airnya. Karena itu temperaturnya 98. Yang masih bengkak tadi mana Yud? Nah, nanti kalau yang rendam lah dari 20 sampai 40 derajat kita boleh coba. Amin. Amin. Saya berdoanya semoga doa Nur diijabah. Amin. Karena bisa berubah warnanya hitam. Di Tangkuban Perahu ini memang tidak ada listrik penerangan. Jadi Tangkuban Perahu Ini udah 15 menit jalan loh. Seperti biasa, jadi kalau jalan ke alam itu selalu banyak PHP. Dikit lagi 2 belokan, 1 tanjakan, 1 turunan gitu ya terus. Padahal masih lewat 3 bukit. Sedih. Dadah. Nanti kita lanjut di sana ya.